aku lagi ada di kamar baby. Aku belum pernah syuting video di sini. Excuse me. Jadi waktu kita sudah berencana untuk foster, itu kita nyiapin kamar ini. Jadi kita cat, kita siapin tempat tidur, kita juga pasang apa itu namanya, baby kamera di atas sana gitu. Pokoknya kebutuhan basicnya baby lah ya. Jadi waktu kita baru dapat sertifikat, itu kita nyiapin semuanya. Perlengkapan bayi, stroller, car seat. Ya, pokoknya yang dipersiapkan itu sama dengan kalau mau menyambut kelahiran seorang bayi. Hello Bali, you wanna be in the video? Come here. So di video ini aku mau jawabin pertanyaan kalian tentang foster care di Amerika. Ada banyak pertanyaan yang masuk lewat DM ataupun lewat komen di video aku yang sebelumnya. Pertanyaan pertama yang mau aku jawab adalah, apakah kalau jadi foster parents di Amerika itu dikasih uang sama pemerintah? Jawabannya iya, betul. Berapa sih jumlah uang yang dikasih pemerintah untuk foster parents di Amerika? Ini beda-beda, tergantung state-nya, beda state, beda jumlahnya. Terus tergantung juga usia anak yang diasuh. Jadi kalau anaknya usianya semakin dewasa, otomatis jumlahnya lebih gitu guys. Nah di state California, jumlah uang yang dikasih pemerintah untuk para foster parents itu juga bervariasi, juga tergantung county-nya. Itu juga bukan rahasia, jadi kalau kamu Google berapa uang yang dikasih pemerintah untuk foster parents di California, itu muncul guys jumlahnya di Google. Jadi itu bukan rahasia gitu loh. Nah uang yang dikasih pemerintah untuk para orang tua asuh ini untuk apa gitu kan, uang apa? Uang yang dikasih pemerintah ini adalah uang untuk biaya anak yang diasuh guys. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dia. Nah aku dikasih duit berapa sih sama pemerintah untuk jadi orang tua asuh? Jujur kita belum dapat duitnya. Kita baru jadi orang tua asuh ini selama 1 bulan. Katanya sih duitnya itu baru akan datang kalau nggak salah bulan kedua atau bulan ketiga gitu ya. Menurut kontrak itu jumlah yang akan kita terima adalah $960. Nah uang yang kita terima itu adalah uang untuk kebutuhan dasarnya si boy. Terus kalau ada yang bilang, oh ada foster parents yang mau fostering hanya untuk duitnya. Ya mungkin ada, tapi I don't think they're doing it right. Kalau sampai ada sisa banyak dari uang yang dikasih pemerintah itu untuk dirinya sendiri, untuk orang tua asuhnya sendiri, I don't think they're doing it right. Jadi mungkin mereka kayak dipelit-pelitin gitu loh guys untuk anak asuhnya. Mungkin mereka cuman beliin baju sedikit atau nggak terlalu dimanjain sama mainan gitu. Mungkin ada yang seperti ya, I can't speak for everyone. But kalau ada, they're not doing it right. Karena selama sebulan aku jadi foster parent ini, ternyata aku baru tahu kalau barang-barang bayi itu mahal. Ada juga yang nanya kalau untuk kayak apa namanya, keperluan bayi kayak ini, kayak tempat tidur, terus aku punya ayunan, aku punya bouncer, aku punya stroller, car seat, itu apakah dari pemerintah? Bukan, itu kita sendiri yang beli. Dan itu juga salah satu syarat untuk jadi foster parents. Ketika rumah dicek, kan ada orang yang datang gitu kan, itu kita harus bisa memperlihatkan bahwa ini loh kita punya kamar untuk anak itu gitu. Kita punya kamar, kita punya tempat tidurnya, kita punya car seatnya, jadi semuanya itu udah siap gitu. Dan kalau misalnya kita end up adopting gitu kan, ya kita sudah punya semua perlengkapannya gitu loh guys. Terus pertanyaan kedua yang banyak banget juga nanya adalah, gimana kalau sudah terlanjur sayang, terus akhirnya anaknya balik ke orang tua kandungnya gitu. Dan ini pertanyaan yang sangat valid ya, karena attachment antara orang tua asuh sama anak yang diasuh itu kayak inevitable ya, kayak tidak terelakkan gitu guys. Kalau menurut aku ya, karena apalagi sama bayi gitu loh, sama bayi yang selucu itu gitu kan, pasti terbangun yang namanya attachment itu. Apalagi kalau semakin lama diasuhnya ya kan, ada yang sampai setahun, ada yang sampai 2 tahun malah gitu kan, terus akhirnya dia balik ke orang tua kandungnya. Attachmentnya itu pasti sudah kuat banget sama orang tua asuhnya. Nah buat aku dan Ricky ya, ketika kita memutuskan untuk menjadi foster parents, itu kita sudah tahu bahwa tujuan utama fostering adalah menyatukan anak-anak ini dengan keluarga kandungnya. Kita sudah tahu itu. Istilahnya kita tuh kayak on managing expectation mode gitu. Jadi kita
berusaha memanage expectation kita gitu. Kita tidak menghindari adanya attachment itu, jadi kita nggak berusaha untuk jangan sampai terlalu attach sama dia karena nanti dia balik lagi ke orang tuanya, nggak juga. Jadi aku biarkan aja attachment itu terbangun secara natural, but at the same time aku tahu bahwa anak ini bisa kapan saja akan kembali ke orang tua kandungnya gitu, dan itu adalah yang terbaik untuk dia gitu kan. Misalnya nanti terjadi, ini belum terjadi sih ya, boy masih sama aku, cuman ketika itu nanti terjadi, misalnya dia balik ke orang tua kandungnya, ya tetap pasti kita akan sedih, pasti gitu, itu nggak akan bisa terelakkan. Kita berdua pasti akan sedih, cuman we just have to be okay with it gitu. We knew that this is the goal, and we just have to be okay with it gitu guys. Tapi kita tidak keberatan dengan attachment yang terbangun di antara kita dengan si boy ini. Kita enjoy, we're enjoying it, we like the attachment gitu. Dan anak-anak ini, kebanyakan dari mereka ini tidak datang dari keluarga yang harmonis gitu, yang penuh cinta gitu, enggak guys. Mereka datang dari lingkungan yang basically they are neglected gitu. Mereka ini adalah anak-anak yang terlantar gitu, anak-anak yang haus kasih sayang gitu kan. Jadi mereka butuh attachment itu. Dan tugas kami sebagai orang tua asuh adalah memberikan attachment itu kepada mereka gitu, supaya mereka tidak merasa terlantar lagi, supaya mereka tahu bahwa they are home and they are loved gitu guys. Oke, next question. Oh, yang sekolahin siapa? Kalau misalnya sudah umur sekolah gitu ya, yang sekolahin adalah pemerintah guys. Yang wajib untuk ngantar dia sekolah, jemput dia sekolah ya orang tua asuhnya gitu. Dan di sini kalau public school itu gratis ya, jadi nggak ada masalah dengan itu. Kayak untuk kebutuhan sekolah ya dari uang itu tadi yang dikasih pemerintah itu guys. Terus pertanyaan selanjutnya adalah biaya dokter. Ya, biaya dokter juga ditanggung oleh pemerintah. Jadi semua anak asuh di Amerika punya asuransi dari pemerintah. Jadi aku selama asuh boy selama sebulan ini, kita sudah 3 atau 4 kali ke dokter untuk check up-nya dia segala macem. Dan dia punya asuransi sendiri. Jadi semua biaya dokternya dia ditanggung oleh pemerintah. Satu hal yang aku juga mau kasih tahu kalian tentang fostering adalah kita sebagai orang tua asuh ini wajib untuk melakukan visitation. Visitation itu adalah kunjungan antara anak asuh ini dengan keluarga kandungnya, biasanya dengan orang tua kandungnya ya. Nah, ini juga yang yang menjadi kewajiban orang tua asuh adalah nganterin anak ini untuk ketemu dengan keluarga kandungnya. In my case itu 2 kali seminggu. Dan 1 kali pertemuan itu selama 2 jam. Dan visitation itu ada yang supervised, ada yang unsupervised. Kalau supervised itu berarti artinya aku dan suami sebagai orang tua asuh wajib mengawasi anak ini sampai 2 jam itu, sampai visitation selesai. Jadi kita wajib ada di situ terus gitu. Kalau unsupervised itu boleh ditinggal. Itu tergantung case-nya juga. Tapi in my case sama boy ini visitation-nya adalah supervised. Dan kita belum melakukan itu. Harusnya 2 minggu lagi kayaknya ya, kita bakalan ketemu sama ibu kandungnya. Buat kami yang pertama kali ya, buat aku dan Ricky, pertama kali ketemu sama ibu kandungnya boy, untuk mempertemukan boy dengan ibu kandungnya supaya mereka bisa bonding dan spend some time together. And it's actually a lot gitu buat kita untuk spend 2 jam 2 kali seminggu untuk ngawasin boy spend time sama ibunya. Itu it could be a lot gitu kan, karena ya Ricky kan ada kerjaan juga gitu kan. Tapi itu adalah bagian dari kewajiban kita sebagai foster parents gitu. Terus kita juga wajib untuk memaintain komunikasi antara boy dengan ibu kandungnya. Jadi karena boy masih bayi, komunikasinya sama aku dan Ricky gitu. Jadi kita update ke dia keadaan si boy kayak gimana, kayak gitu. Jadi aku suka kirim foto, kirim video kayak gitu-gitu guys. But meskipun aku ngelihatnya jadi foster parents itu nggak gampang ya, tapi it's very rewarding. Ada perasaan apa ya, happy, puas gitu loh, ketika
ada support dan apresiasi dari orang-orang sekitar. Jadi kayak misalnya kita kan nggak bilang kan sama tetangga kalau kita ini fostering gitu kan, tapi pada akhirnya mereka tahu, karena kalau pas kita jalan keluar ada ketemu gitu, terus aku bawa boy di stroller gitu kan, terus mereka nanya, loh you have a baby gitu kan. Akhirnya ya aku bilang, oh ya we're fostering gitu kan. Terus tetangga aku kanan kiri ini juga taunya itu gara-gara mereka denger tangisan bayi gitu. Terus pas ketemu mereka nanya, kok aku denger suara tangisan bayi gitu kan. Akhirnya kita bilang, oh iya we're fostering gitu. Dan kebanyakan reaksi dari mereka itu kayak wow gitu, wow that's amazing. Terus ada tetangga aku yang ternyata dia itu besar di foster care. Dia dulunya waktu kecil itu masuk foster care, terus akhirnya dia diadopsi sama keluarga yang foster dia gitu. Terus tetangga aku yang sebelah sini, waktu aku bilang we're fostering, ternyata cucunya dia itu adalah foster child juga dulunya gitu. Jadi foster child dan diadopsi akhirnya sama anaknya, dan akhirnya sekarang menjadi bagian dari keluarga mereka. Dan reaksi dari mereka itu semuanya, reaksi semua orang yang ketika aku bilang kalau we're fostering itu, reaksinya mereka selalu apresiasi banget. Terus tetangga-tetanggaku ini pada ngasih kado gitu setelah mereka tahu kalau kita fostering. Ada yang ngasih kado boneka, ada yang ngasih selimut, ada yang ngasih baju gitu. Bahkan ada yang bilang thank you for doing that gitu. Jadi apresiasinya itu luar biasa banget, dan kita jadi terharu gitu, dan kita jadi happy banget. Dan bahkan komen-komen dari kalian di video aku yang sebelumnya, komen-komennya supportive banget. I really thank you guys for all the support, for all the kind comments. They mean a lot to me. So ya, aku harap video ini menjawab rasa penasaran kalian tentang foster care di Amerika. Thank you again guys for the support. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!